Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diganggu suster yang berlumuran darah. Kisah ini dialami oleh salah satu dokter, sebut saja namanya Dion. Jadi Dion ini dokter jaga yang baru saja pindah di rumah sakit ini. Kebetulan dia lagi shift malam dan ditemani oleh dua suster. Karena memang di rumah sakit itu kalau malam pasiennya sangat jarang. Di suatu malam saat dokter Dion ini sedang jaga, dia dipanggil oleh suster ke ruangan UGD karena ada korban kecelakaan yang baru datang. Dokter Dion pun langsung datang ke ruangan UGD. Pas dilihat pasiennya, dia ini korban kecelakaan yang ditabrak oleh truk. Kondisinya sudah tidak sadar, tapi masih bernafas. Dan waktu diperiksa dokter Dion, yang tadinya masih ada nafasnya, tiba-tiba hilang secara pelan-pelan. Di situ dokter Dion langsung bilang kalau pasiennya sudah meninggal. Dan 1 jam setelah itu, sekitar pukul 2 dini hari, keluarga si korban ini mulai datang. Di situ mulailah ada tangisan dari keluarga si pasien. Keluarga korban minta agar korban ini dimandikan di ruang rumah sakit. Dibawalah korban ke ruang jenazah. Dokter Dion pun ikut masuk ke ruang jenazah. Si penjaga kamar jenazah pun bilang, "Ngapain dok ikut ke sini?" Sambil bercanda, dokter Dion pun menjawab, "Ya saya ingin lihat-lihat aja, siapa tahu ada penampakan," sambil tertawa. Di ruangan itu ada 13 tempat tidur untuk naruh jenazah. Tapi anehnya, ada beberapa jenazah yang belum diambil oleh pihak keluarga, bahkan sudah sampai berminggu-minggu. Lalu setelah petugas ini naruh jenazah, si petugas ini bilang ke dokter Dion kalau dia mau ke depan dulu. Di situ dokter Dion sendirian dan mulai melihat keliling kamar jenazah karena memang dia kan baru pindah di rumah sakit itu. Terus dokter Dion pun melihat wajah-wajah jenazah yang belum diambil ini. Tiba-tiba dokter Dion seperti mendengar suara merintih, seperti suara orang kesakitan. Tapi karena dia seorang dokter, jadi dia berpikiran mungkin itu yang tadi adalah suara penjaga yang tadi. Dokter Dion pun mulai manggil-manggil orang yang menjaga kamar jenazah ini, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Akhirnya dokter Dion pun mulai merinding dan keluar dari kamar jenazah itu. Setelah keluar, di depan situ ada penjaga kamar jenazah. Langsunglah dokter Dion tanya, "Mas tadi yang bersuara ya?" Terus si petugas ini bilang, "Enggak dok, emang kenapa?" Langsung dokter Dion ngalihin dan bilang, "Nggak apa-apa kok mas." Lalu petugas ini bilang ke dokter Dion kalau dia mau keluarin jenazah tadi karena mau dimandiin. Karena dokter Dion ini belum ada tugas apa-apa, akhirnya dia ikutlah ke tempat pemandian bareng sama petugasnya. Karena dokter Dion ini baru di RS ini, jadi sesampainya di ruang pemandian, dokter Dion mulai lihat-lihat sekeliling. Sampai akhirnya keluarga dari korban datang. Si dokter Dion pun keluar dari tempat pemandian. Setelah dokter Dion ini keluar, dia merasa kalau ada yang ngikutinya dari belakang. Setelah dilihat, ternyata tidak ada apa-apa. Kemudian dokter Dion pun mempercepat langkahnya untuk ke ruangan IGD. Pas dokter Dion ini melewati kamar jenazah, pintunya pun terbuka dengan lebar. Padahal dokter Dion lihat kalau tadi sudah ditutup rapat oleh petugas. Pas dokter Dion ini mau nutup ruang jenazah itu, dia ngeliat ada suster jaga di pojok ruang jenazah, sedang ngeliatin jenazah yang belum diambil. Dokter Dion pun masuk ke ruangan jenazah itu karena pikirannya dokter Dion ini mungkin yang sudah lama ini jenazahnya mau diambil oleh pihak keluarga. Tapi setelah dicek oleh dokter Dion, ternyata ada seorang suster yang lagi menangis sambil liatin jenazah itu. Dokter Dion pun tanya, tapi tidak ada jawaban. Dan setelah menoleh, ternyata wajah suster ini menangis, tapi keluar air matanya, air mata darah. Di situ dokter Dion langsung lari keluar dan keluar dari kamar jenazah itu dan menuju ke ruangan IGD. Lalu duduk sambil ngos-ngosan karena takut. Suster yang jaga pun tanya, "Kenapa dok?" Lalu dijawab sama dokter Dion, "Tadi saya ngeliat kamu di kamar jenazah."
Suster ini pun bilang, "Gak mungkin lah dok, saya dari tadi ada di sini." Karena si dokter ini gak mau nakut-nakutin suster ini, jadi dokter Dion gak ngelanjutin ceritanya. Dan sekitar setengah 4 pagi, tiba-tiba ada pasien datang ke ruangan IGD. Ternyata sama, dia juga korban kecelakaan. Singkat cerita, langsunglah diperiksa oleh dokter Dion. Korban ini lebih parah daripada yang tadi, karena tangannya si korban ini sampai putus dan sudah tidak bernyawa karena korban ini ternyata sudah meninggal di tempat karena kehabisan darah. Akhirnya langsunglah dibawa ke ruang jenazah sambil nunggu keluarganya yang akan datang pada subuh nanti. Petugasnya pun membawa jenazah ini ke dokter Dion pun mengikuti sambil menceritakan apa yang dia lihat tadi kepada petugas ini. Si petugas ini pun menjawab, "Akhirnya dokter lihat saya juga." Tapi suaranya pun berubah menjadi perempuan. Setelah dokter Dion melihat dari depan, ternyata itu suster tadi yang dia lihat di kamar jenazah. Tapi kali ini mukanya suster ini berlumuran darah dan sangat hancur. Dokter Dion pun takut dan menutup matanya. Setelah dibuka matanya, suster ini pun yang tadinya dorong jenazah tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Karena memang tidak asing lagi ya, di suatu rumah sakit pasti ada penjaganya karena di situ banyak orang meninggal. Hampir setiap hari ada orang meninggal, jadi pasti banyak makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Sekian cerita dari saya.